Jangan kita sampai merendahkan kemampuan ilmu mereka dengan mengatakan taklid buta dan sebagainya. Bagaimana orang itu bisa memahami tesis Anda? Wong Anda diajak diskusi aja nggak mau kok. Menjawab sesuatu dengan tulisan. Ini masalah, Kiai Iman. Sehebat apapun tesis Kiai Iman, ya, jangan lupa, wahai Kiai Iman, jangan sampai kita merendahkan ulama-ulama, wabil khusus ulama ahli sunnah wal jamaah yang berada di dalam Nahdlatul Ulama. Karena perlu Kiai Iman tahu, kalau tesis kita atau statement kita atau teori kita terhadap persoalan batalnya nasab Bani Ba'alawi, ya, yang mereka tidak setuju dengan tesisnya Kiai Iman atau tesis kita bersama, wajar Kiai Iman, wajar sangat. Jangan kita sampai merendahkan kemampuan ilmu mereka dengan mengatakan taklid buta dan sebagainya. Bagaimana orang itu bisa memahami tesis Anda? Wong Anda diajak diskusi aja nggak mau kok. Menjawab sesuatu dengan tulisan. Ini masalah, Kiai Iman. Setiap acara yang antum jalani dalam dalam istilahnya, saya susah ngomong bahasa modern. Jadi teman-teman, dalam setiap seminar Kiai Iman itu tidak ada satupun yang saya lihat dihadiri ulama-ulama yang kontra. Jadi sehingga tidak ada muncul satu diskusi yang menentang. Lalu bagaimana suatu tesis, ya, atau satu teori dengan menyatakan bahwa nasab Bani Ba'alawi itu mardud karena tidak didapatkan catatan dari kitab sezaman, itu diakui kekuatannya tanpa melalui proses diskusi yang panjang. Diundang ke Banten, tidak siap. Iya, nah. Nah, diajak diskusi kedua pun ada laporan, antum juga nggak mau ikutan. Jadi saya bingung, wahai Kiai Iman. Antum mengatakan bahwa teori atau statement Gus Baha yang menyatakan kurang kerjaan terkait tesis Kiai Iman menafikan atau membatalkan nasab Bani Ba'alawi dari sebuah tulisan yang membawa gambarnya, fotonya Gus Baha, itu kan bisa diasumsikan bahwa itu bukan berarti mutlak dari ucapannya Gus Baha. Ya, boleh jadi itu karya Rumel Abbas untuk memancing suasana. Antum malah terpancing. Tetapi terlepas dari itu, wahai Kiai Iman, ya, Ana berbicara di media seperti ini karena antum sudah mulai sangat yakin meninggalkan saya, sehingga antum saya telepon tidak diangkat. Tak apalah, bercerai 1, talak 2, talak 3 pun tak apa sama saya, Kiai Iman. Karena prinsip saya, Kiai Iman, bukan pembenaran, Kiai Iman. Prinsip saya adalah mencapai kebenaran, bukan suatu pembenaran, Kiai Iman. Jadi kebenaran itu harus mesti muncul kalau adanya kontradiksi, perselisihan, ikhtilaf, perdebatan. Jadi kita tidak bisa menganggap diskusi kita kita tidak bisa menganggap tesis kita itu mantap dan kuat kalau belum melalui diskusi ilmiah yang antum sendiri ikut di dalamnya. Ya, coba perhatikan. Jadi Kiai Iman, jangan antum pikir kiai-kiai di NU ini tidak murajaah kepada masalah nasab. Kiai Iman, mereka juga sudah memahami. Bahkan mereka juga tahu bahwa nasab Bani Ba'alawi itu tidak terverifikasi secara urutan kitab-kitab primer. Mereka sudah tahu. Ya, gitu. Mereka sudah tahu. Namun, ya, kebenaran kita nih, Kiai Iman, untuk menyampaikan kepada kiai-kiai ini, kepada ulama-ulama di Nahdlatul Ulama, itu harus melalui jalan menyampaikan kebenaran dengan data yang kita miliki. Kita samperin dia, ya, kita silaturahmi kepada dia, kita bawa makalah, buktikan dengan diskusi, datangi Gus Baha misalkan. Ini enggak nunggu diundang. Jangan begitu, Kiai Iman. Kalaupun enggak siap seperti itu, Kiai Iman, adakan diskusi dong, gitu. Ajak orang-orang yang mempunyai rezeki yang bagus. Antum buka diskusi, ajak siapapun misalkan. Ajak
Gus Idrus Ramli, undang dia di satu tempat, gitu loh. Jangan kita menyangka teori kita ini atau tesis kita ini sudah mantap sangat. Gitu. Saya terus terang, wahai Kiai Imad, masih dalam i'tiqad, ya, masih dalam keyakinan sesuai dengan apa yang antum telah temukan dan saya cocok dengan teori antum. Dan saya hari ini masih siap membela antum, wahai Kiai Imad. Ya, orang kami ini nggak ada misi, Kiai Imad. Nggak ada istilahnya kalau antum berpikir atau beranggapan bahwa saya ini hanya trik saja menyusup segala macam cari-cari tahu, enggak, Kiai Imad. Wallahi, saya bicara atas kebenaran, Kiai Imad.